Pak JK melihat adanya ketidakseraan gitu. Tapi Pak Presiden memiliki rasionalisasi lain. Nah, apa itu diantaranya? Tokoh-tokoh atau negara-negara yang menginisiasi board of peace ini adalah tokoh utama dalam menciptakan konflik. Bagaimana bisa konflik mereka yang menciptakan, tapi mereka juga yang membuat board of peace. Kan masuknya Pak Presiden di dalam BOP ini pasti banyak pertimbangan. Dan gua sangat amat yakin itu adalah langkah yang bijak. Karena Pak Presiden bijak, berarti maksud lu Pak Prabowo itu mendengarkan aspirasi masyarakat? Oh jelas. 3, 2, 1, and action. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di Perspektif Project. Kali ini bersama gua Abid. Dan gua Beo. Kali ini kita berada pada segmen Bedah Perspektif. Finally! Nah, ya udah cukup ya teman-teman semua. Cukup. Ramai juga ya. Nah, Beo, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu nih, apa sih bedah perspektif itu? Mungkin lu bisa jelaskan ke teman-teman deh. Kalau gue bisa jelasin ke teman-teman semua, bedah perspektif ini adalah segmen di Perspektif Project di mana kita ngebahas isu-isu terkini terkait isu-isu nasional ataupun internasional. Mungkin juga isu-isu tersebut udah pernah teman-teman bahas di media sosial teman-teman masing-masing atau teman-teman pernah baca di media konvensional. Jadi kira-kira kita mau bahas apa nih, Bit? Nah, sebelum gua kasih tahu judulnya apa yang mungkin lu juga udah tahu judulnya apa gitu kan. Tapi teman-teman nggak tahu. Nah, gua mau kasih catatan juga, Be, bahwasanya adanya bedah perspektif itu kita supaya tahu rasionalisasi dan argumentasi pro kontra dari isu-isu yang ada. Isu-isu yang kita bahas. Yes, dan hari ini episode kali ini kita bakal ngebahas soal isu masuknya Indonesia di dalam Board of Peace. Board of Peace. Dewan Perdamaian. Jadi, apa itu Dewan Perdamaian? Nah, sabar, pasti gue jawab. Apa itu Dewan Perdamaian? 2 kali aja gue hitung nih. Nah, jadi Board of Peace adalah sebuah kelompok negara-negara ya, Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh atau diinisiasi oleh Presiden Donald Trump. Yang mana sampai hari ini terdiri dari berbagai negara dari beberapa benua yang tujuannya adalah untuk mewujudkan perdamaian di tengah ketidakpastian, di tengah konflik negara-negara yang ada di dunia. Dan Indonesia, ya kan? Indonesia adalah salah satu negara yang masuk di dalam Board of Peace ini. Posisi lu ya, bagaimana melihat Indonesia masuk di dalam Board of Peace? Nggak sepakat. Cepet ya. Apa-apa emang. Kenapa? Enggak, ya udah emang gue mau nanya itu. Gua nggak sepakat Indonesia masuk ke Board of Peace. Kenapa? Pertama, gua bawa berita yang berisi statement dari mantan Wakil Presiden Indonesia, Pak JK, Pak Yusuf Kalla, yang mengatakan bahwa Indonesia harus mundur dari Board of Peace karena posisi Indonesia itu nggak setara dengan negara-negara digdaya yang masuk ke dalam Board of Peace, Bit. Nah, menurut lo, emang Indonesia cocok masuk Board of Peace? Cocok. Kenapa? Paten. Kenapa? Alasan lu kenapa? Nah, sebelum gua jawab, sabar lah. Kenapa? Sebelum gua jawab, sabar. Sabar. Fight. Sebelum gua jawab kenapa Indonesia itu harus masuk BOP sekarang gitu ya. BOP itu Board of Peace ya? Ya, Board of Peace gitu ya. Tapi sebelum gue jawab, gue mau membantah argumentasi lu dulu soal statement Pak JK, mantan wakil presiden yang melihat bahwa adanya ketidaksetaraan Indonesia dengan negara lain gitu. Itu adalah POV yang dilihat oleh Pak JK selaku mantan wakil presiden, bukan POV yang dilihat oleh Pak Presiden Prabowo gitu. Adanya perbedaan POV inilah akhirnya yang menghasilkan perbedaan result juga, ya kan, bahwa Pak JK melihat adanya ketidaksetaraan gitu. Tapi Pak Presiden memiliki rasionalisasi lain. Nah, apa itu diantaranya? Mau tahu nggak? Enggak. Ya, udahan aja podcastnya. Apa coba? Nah, lu bisa ngejelasin apa ke gue? Sabar. Yang pertama adalah Indonesia. Aduh, batuk. Indonesia itu udah. Minum. Udah. Minum dulu, maaf. Oke, guys, ternyata dia masih batuk. Nah, kenapa Indonesia harus masuk di BOP sekarang gitu? Atau kalau mau kita lihat dalam konteks ketika awalnya dibentuk BOP, ini akan berdampak kepada peningkatan bargaining politik Indonesia di mata geopolitik global gitu. Karena Indonesia masuk di gerbong pertama nih ketika BOP dibentuk. Kalau bahasa lu anak UIN-nya nih ya, soft pertama lah. Kayak lu kan mungkin sering ke masjid dan lu soft pertama kan. Nah, Indonesia tuh sekarang berada pada posisi itu di BOP gitu. Dan gua mau menggunakan istilah lu lagi selaku anak UIN bahasa dan sastra Arab. Ada dalam istilah khazanah keislaman ya, kita mengenal ada namanya asabiqunal awalun, Beo. Gue mengibaratkan masuknya Presiden Prabowo di BOP itu kurang lebih seperti bagaimana
fenomena as-sabiqunal awalun ketika zaman Nabi Muhammad dulu. Kenapa begitu? Karena kita melihat dulu banyak sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam di awal-awal, sehingga mereka memiliki kredibilitas yang di atas rata-rata sahabat lain. Nah, gue mau mengibaratkan ini dengan masuknya Pak Presiden Prabowo di dalam Bird of Peace, gitu. Kita masuk di pertama dibentuknya Bird of Peace sehingga memiliki kredibilitas dan bergening politik yang tinggi di antara negara-negara lain. Tapi kalau gue bisa ambil kesimpulan, apakah karena Indonesia termasuk as-sabiqunal awalun itu, Indonesia juga punya otoritas terhadap BOP? Bukan otoritas, Beo. Kita melihat dan menyadari ya bahwa otoritas ini sepenuhnya memang sejauh ini dimiliki oleh Donald Trump itu sendiri. Karena Donald Trump yang menginisiasi pertama kali, gitu. Tapi pada akhirnya bergandeng itu menurut gue menjadi model geopolitik yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Bagi gua soal POV ya, soal POV yang tadi lu bahas tadi, POV seorang Pak JK itu bukan sekedar POV biasa, Bin. Nah, kenapa tuh? Mengingat Pak JK itu pernah menjabat menjadi wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu itu bukan sesuatu yang bisa diremehkan, itu satu. Yang kedua, Pak JK itu sebagai Bapak Perdamaian. Kenapa gue sebut sebagai Bapak Perdamaian? Karena menurut gue ini bukan istilah yang berlebihan untuk disematkan ke Pak JK. Karena Pak JK semasa menjabat menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, itu pernah menangani kasus-kasus di Indonesia. Pertama, kasus konflik di Aceh. Kedua, kasus konflik di Poso. Dan ketiga, tragedi Ambon. Nah, beberapa konflik tersebut yang udah gue sebutkan, itu Pak JK turut menangani untuk penyelesaian perdamaian tersebut. Mediator. Bahasa lu sebagai aktivis HMI Ciputat ini sebagai mediator. Padahal lu juga. Enggak, lanjutin dulu. Jangan lemparin ke gua, lu cari istilah lain lah. Nah, itu. Maksud gua, kenapa Pak JK patut diperhitungkan statementnya? Karena itu, sebagai Bapak Perdamaian dan punya rekam jejak sejarah untuk mendamaikan konflik, makanya tidak berlebihan ketika duta Iran itu datang ke Pak JK untuk meminta pendapat. Karena ketika duta Iran itu datang, itu di saat bersamaan Iran sedang diserang oleh sekutu Amerika. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau lu nggak sepakat dengan statement gue membawa Pak JK, gue membawa statement lain dari Perkumpulan Guru Besar UGM. Ini disampaikan langsung, Ramean. Ini disampaikan langsung, ini berarti statement kolektif ya. Ini disampaikan langsung oleh Prof. Nur Rahmat Yuliantoro bahwa Indonesia harus mundur dari BOP karena alasan legitimasi dan kredibilitas, Bit. Karena alasan legitimasi dan kredibilitas itu kenapa Indonesia harus mundur dari BOP? Karena di sisi lain, BOP ini namanya Dewan Perdamaian, Board of Peace. Tapi di sisi lain juga, tokoh-tokoh atau negara-negara yang menginisiasi Board of Peace ini adalah tokoh utama dalam menciptakan konflik. Bagaimana bisa konflik mereka yang menciptakan, tapi mereka juga yang membuat Board of Peace. Oke, gue mau langsung bantah nih, biar nggak terlalu larut ya. Yang pertama, apakah dibentuknya BOP dari awal dan masuknya Indonesia di Board of Peace sudah memunculkan konflik? Konflik bagi siapa? Sampai typo gue. Bagi negara manapun, gitu. Belum, itu yang pertama. Tadi lo kasih kesempatan buat gue jawab. Gue belum mau bantah. Nah, yang kedua adalah, ini lagi-lagi soal point of view. Dalam demokrasi ya kita menghargai pendapat dan kebebasan ekspresi masing-masing. Terlebih juga para guru besar. Yang kita tidak bisa meragukan kapasitas intelektualnya. Gitu. Tapi lagi-lagi yang menjalankan di medan geopolitik hari ini, itu bukan para akademisi ini, Beo. Pak Prabowo langsung. Yang melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana dia harus bersikap. Dan menurut gua ketika berbicara soal bergening politik, langkah Pak Prabowo yang beliau ambil untuk masuk dalam Board of Peace adalah langkah yang tepat. Sehingga mampu menjadikan Indonesia itu negara yang dipandang oleh negara-negara lain. Nah, kalau misalkan tadi bahas konflik ya kan, apakah masuk ke Indonesia di BOP sudah menciptakan konflik? Alhamdulillahnya belum dan jangan sampai. Belum. Iya, jangan sampai. Belum. Jangan sampai. Berarti ada kemungkinan. Ya jangan. Mau di dalam BOP ataupun tidak dalam BOP, membuat konflik itu pasti memungkinkan. Oke. Statement guru besar, kalau lu bilang secara teoretis, itu hanya sekedar teori lah. Nah, gue tetap nggak bisa menyepelekan statement guru besar, mengingat guru besar secara keilmuan dan secara intelektualitas itu nggak bisa diremehkan, nggak bisa dipandang sebelah mata. Jadi menurut gue Pak Prabowo itu juga harus mendengarkan aspirasi dari statement guru besar tersebut. Selain dari guru besar, ini juga datang komentar-komentar negatif soal Indonesia masuk BOP datang dari MUI juga, lembaga
yang ada dalam kabinet Pak Prabowo itu juga mengkritik bahwa Indonesia harus mundur dari BOP atas alasan untuk menjaga kemaslahatan atau menjaga nama baik Indonesia dan Pak Presiden. Mengingat kalau gua ngelihat di website MUI ya, MUI itu kurang lebihnya sama lah kayak statement guru besar UGM. Atas dasar kredibilitas dan legitimasi, orang yang bikin BOP itu negara-negara yang bikin konflik juga, kenapa ikut-ikut gabung? Gitu loh maksud gua. Tapi kan masuknya Pak Presiden di dalam BOP ini pasti banyak pertimbangan. Dan gua sangat amat yakin itu adalah langkah yang bijak. Karena Pak Presiden juga bijak dan tidak ya alhamdulillahnya tidak ada konflik yang terjadi sampai hari ini. Apakah Board of Peace adalah sekumpulan negara yang menciptakan konflik di salah satu negara, di beberapa wilayah? Tidak ada. Loh, bentar, sabar. Cuma bisa Ya kan tadi statement dari MUI gitu. Gue juga mengeluarkan salah satu statement dari Ketua Umum, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, salah satu organisasi muslim terbesar di dunia, bayangin. Ya Gus Yahya selaku Ketua Umum menyampaikan bahwa Indonesia nggak perlu mundur dari BOP. Kita bisa kok menjadikan BOP itu sebagai alat, wasilah kalau bahasa anak bahasa dan sastra Arab untuk mencapai suatu tujuan. Apa tujuan kita? Ya memerdekakan negara Palestina gitu. Salah satu caranya adalah dengan masuk ke dalam BOP. Kan sudah berbagai cara yang kita lakukan, mengirimkan bantuan segala macam, mengirimkan relawan di sana. Sejauh ini masih seperti itu kondisinya. Barangkali dengan langkah Indonesia masuk dalam BOP, kita tahu nih bagaimana jalan wasilah untuk menuju kemerdekaan Palestina. Berarti maksud lu Pak Prabowo itu mendengarkan aspirasi masyarakat? Oh jelas. Oke, yang pertama, kalau lu mengutip NU, gue juga mengutip Muhammadiyah. Maksud gue bukan gue membentrokan antara NU dan Muhammadiyah, teman-teman ya. Tapi ini lu perlu Muhammadiyah atau di-disclaimer. NU, Beo? Gue Islam tanpa faksi. Berat. Nih beda lagi bahasanya nih. Gue Islam pemerintah dah, aman tuh. Oke, pertama MUI bilang melalui Ketua PP Muhammadiyah, Muhammadiyah, bukan MUI. Melalui Ketua PP Muhammadiyah, Pak Syafiq Mukni. Ketua PP ya berarti mungkin ketua bidang di pengurus pusatnya. Pak Syafiq Mukni mengatakan bahwa terpilihnya Donald Trump seumur hidup di Board of Peace dan pemegang utama hak veto itu berpotensi instansi BOP ini hanya sebagai akal-akalan Donald Trump aja. Jadi sesuai kemauan personal Donald Trump aja nih arahnya mau kemana. Itu satu. Dua, memang sejauh ini Board of Peace ini nggak menciptakan konflik. Tapi masalahnya, ini negara-negara yang tergabung dalam Board of Peace ini justru yang menciptakan konflik. Setelah penandatanganan di Davos bulan Januari, itu langsung serangan Iran. Langsung serangan ke Gaza. Apakah atas nama Board of Peace? Memang bukan. Tapi kan tadi gue bilang, tokoh-tokoh utamanya itu negaranya masuk ke dalam Board of Peace. Itu yang perlu digarisbawahi. Apakah ada kemungkinan Board of Peace akan dibawa ke sana? Dalam artian dibawa ke ranah-ranah cipta konflik? Yang nggak ada yang tahu juga, karena tokoh-tokoh utamanya tergabung dalam Board of Peace. Itu maksud gue mitigasinya. Nah, selain itu juga gue membawa sebuah video. Kalau lu bisa lihat, nih gue tunjukin videonya. Video apa tuh, Beo? Ini datang dari anak-anak SD. Pura-pura nggak tahu gue. Video apa tuh, Beo? Padahal gue udah lihat sih. Emang lu udah lihat? Udah. Oh ya udah, nggak usah kita tunjukin. Tunjukin lah, teman-teman. Kita tunjukin ke teman-teman. Teman-teman bisa ngelihat video ini. Jadi ini datang dari anak-anak SD yang menurut gue ini salah satu kritikan yang bagus juga untuk anak-anak dari anak-anak SD untuk pemerintah. Videonya gue munculin. Kalau gue suka laki-laki yang cita-citanya jadi presiden. Sorry ya. Hey, atik-atik asik. Bagus videonya, Beo. Bagus. Bagus lah. Nah, lu udah lihat ya videonya ya? Oke. Yang pertama, itu bukti bahwa literasi politik anak-anak SD kita di atas rata-rata. Oke. Sepakat gak lu?
Dengerin gue dulu. Sepakat nggak? Jadi di video tersebut, itu anak-anak SD mengkritisi. Gue menganggap itu adalah kritikan anak-anak SD ya, terhadap beberapa kebijakan Pak Prabowo sejauh ini. Dari soal MBG, dari soal Board of Peace, dari soal antek asing. Kayak gitu-gitu kan. Ya. Itu kritikan dari anak-anak SD. Nah itu datang dari anak-anak SD, Bit. Bayangin, kita dulu SD ngapain sih pembahasannya? Tapi anak-anak SD ini malah bahas politik. Gue dulu pas SD ngebahasnya klub bola favorit gue sih, Chelsea Football Club. Oh, kira Persija Jepara. Ya enggak lah. Gue Delta Sidoarjo. Del Sidoarjo, boleh. Itu. Oke, Ya kan, jadi kan lu bahas Delta Sidoarjo, gue bahas Chelsea nih. Anak-anak sekarang udah bahas dan mengkritik presiden itu Geopolitik. bukti bahwa peningkatan literasi politik kita cukup signifikan. Oke. Apakah ini karena MBG? Itu Bisa nanti jadi hasilnya kita bisa lihat di episode yang ada di pertama. Perspektif Project. Oke. Nah itu yang pertama, gue menganggap ini adalah kalau gue meminjam istilah Wasil Binato, ini gue tahu juga dari lu Siapa ya. ini Wasil Binato? Lu harus jelaskan Ya lah. tokoh-tokoh ilmu kalam lah. Ilmu kalam itu apa? Lu harus jelaskan kepada penonton. Lu Apakah Bang pelajaran. Oki tahu apa itu ilmu kalam? Ya jadi Apakah Bang Iki tahu? Lu sampaikan. Nah nanti Bang Oki atau Bang Eki itu bisa searching sendiri dan teman-teman juga bisa Parah. searching. Oke. Ya, soal istilah ini gue ambil dari Wasil Binato dan itu juga gue tahu dari lu ya. Waktu itu hasil Ini diskusi klaim-klaim kita aja ya, ini. dari hasil diskusi kita itu ada istilah bagus namanya al-manzilah baina manzilatain. Apa tuh Bang? Gue Del? memakai istilah itu terhadap kritikan anak-anak SD karena al-manzilah baina manzilatain itu artinya gue berada di posisi di antara dua posisi. Jadi di satu sisi di dua posisi kaki satu gitu ya, dua kaki ya? dua kaki keduanya dong. Iya gini. Kalau di posisi gue Gini. tengah-tengah. Oh, berarti satu kaki. Gimana tuh? Jadi ribet ya. Iya. Lanjut. Oke, yang pertama, itu gue di sisi lain bangga. Di satu sisi gue bangga. Karena ternyata literasi politik anak-anak SD dan berita-berita politik soal kebijakan-kebijakan Pak Prabowo, Presiden, atau pemerintah pada saat ini, itu sampai ke anak-anak SD. Tapi di sisi lain, gue juga miris. Karena ternyata kebijakan-kebijakan tersebut yang terpatri di kepala anak-anak SD ini kebijakan-kebijakan yang selalu bernada negatif, Bit. Jadi menurut gue, al-manzilah baina Selalu manzilatain. bernada negatif. Oke, lanjut. Ya, istilah al-manzilah baina al-manzilatain itu bukan istilah yang berlebihan menurut gua, mengingat anak SD ini Oke. ya belum pada balik gitu. Loh, kenapa? Justru belum pada balik aja sudah sadar dan mampu menyampaikan ekspresi mereka terhadap realitas politik hari ini, gitu. Apakah mereka sepakat atau tidak sepakat? Menurut gue ini hal yang harus diapresiasi. Dan ketika dengan adanya media sosial, peningkatan literasi politik masyarakat, itu menurut gue menjadi angin segar lah. Pada akhirnya kalau anak-anak ini nantinya, misalkan Pak Prabowo misalkan mencalonkan diri lagi di 2029, ya cara menghukum Pak Prabowo adalah tidak memilihnya, kan gitu, simpel aja. Tapi, permasalahan gue bukan di situ. Apa tuh? Permasalahan gue, kalau memang adanya kritikan dari anak SD ini, ya berarti harusnya dicegah dari awal dong. Jangan sampai ada kritikan-kritikan tersebut, sehingga harus membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan maslahat. Hanya satu orang yang tidak akan dikritik, Beo. Siapa? Tukang es krim. Nah. Kenapa? Ya, dia pasti disukai banyak orang, nggak mungkin dikritik. Karena membawa kebahagiaan es krim. Gitu Gue bakal mengkritik kalau es krimnya cepet cair. Iya kan? Bahkan tukang es krim aja masih dikritik, apalagi presiden. Ya setidaknya meminimalisir lah. Nah, Itu maksud gua, kenapa gua melihat anak-anak SD ini sebagai sesuatu yang miris lah. Gue juga rada ragu dan khawatir. Kenapa? Lu khawatir mulu, atas Bel, ketidakpastian tadi. masa depan. ush. Ketidakpastian masa depan. Tadi kan lu bilang ketidakpastian masa depan itu atas geopolitik internasional ini bakal berdampak ke segala lini. Ya. Termasuk kehidupan kita, kehidupan perspektif nanti berjalannya perspektif bakal terhambat. Tapi sejauh ini Berjalannya terhambat apa enggak, Beo? sejauh ini. Menurut lu sebagai founder dan host, Udah lanjut. nah itu maksud gua bakal berdampak ke segala lini, termasuk ibu-ibu yang ada di pasar, bapak-bapak yang ada di pasar, pedagang, UMKM, semua itu bakal terdampak. Sektor logistik juga bakal terdampak, mengingat minyak dan gas itu bakal jadi langka, Bit. Karena Selat Hormuz, kalau lu baca berita kan pasti udah ditutup. Lu pasti baca berita lah. Selat Hormuz itu ditutup. Nah, karena Selat Hormuz tutup, jadi timbullah kelangkaan BBM, kelangkaan minyak yang terjadi di negara kita atau negara-negara lain kayak Jepang. 200 cuma storage-nya cuma sisa 200 harian lah. Nah, Indonesia sisa 20 harian. Nah, itu menurut gua karena dampak konflik inilah
menjadi rumit. Lu harus tahu, lu Indonesia. harus tahu bagaimana regulasi penyimpanan minyak di Indonesia. Gitu. Memang ada konflik, nggak ada konflik ditutup atau dibukanya Selat Hormuz, Indonesia itu memiliki kapasitas untuk menyimpan 20-30 hari. Emang cukupnya hanya segitu. Kita belum memiliki storage yang bisa menampung besar. Makanya titah Pak Presiden kepada Kakanda, Bahlil Lahadalia, senior antum, di himpunan mahasiswa Oh, Islam. bukan senior antum. Enggak, karena gue lagi ngomong sama lo nih. Masa nggak mau Menyampaikan mengakui bahwa parah Pak Enggak. Bahlil, nggak mau diakuin Pak Bahlil. Bukan nggak diakuin, nanti netizen nyari video gue bareng Bang Bahlil tuh. Agak repot itu. Ada, oke. Jadi titah Pak Presiden ke Pak Bahlil kan, ya oke, nextnya berarti kita harus bangun storage untuk penyimpanan minyak yang lebih lama, 30 hari lebih. Itu adalah solusinya. Tapi ditutup atau dibuka, kita memang punya stok BBM segitu. Dan pada akhir yang gue lihat, Bew ya, ini analisa gue kayaknya menarik. Anabel. Menarik nih. Udah klaim aja ya, kayaknya analisa gue menarik. Awas lu kalau nggak menarik. Penanaman sawit secara masif yang selalu digembor-gemborkan oleh Pak Presiden itu pada akhirnya jadi rasional ketika kita melihat ketidakpastian global ataupun ketergantungan kita terhadap minyak di negara lain. Gitu. Potensi kita dalam menanam sawit dalam skala yang besar yaitu perlu dijadikan kekuatan, dan mungkin dalam tanda kutip sawitisasi ya yang dilakukan Pak Prabowo jadi masuk akal kan. Oh, ini istilah dari lu ya? Iya, kan netizen bisa mengistilahkan, ada yang mengistilahkan gentengisasi. Itu Pak Prabowo loh, bukan netizen. Enggak, maksudnya istilah gentengisasinya. Oh. Gitu. Kalau Pak Presiden kan mau genteng-genteng, jangan ada yang pakai seng. Ya, tidak estetik gitu kan, tidak baik dipandang oleh mata, nggak indah gitu. Netizen pada akhirnya bilang gentengisasi. Tapi overall gitu ya, pada akhirnya sawitisasi menjadi rasional nggak sih? Tapi ini bisa menjadi kelemahan, Bit. Kalau lu kan sebagai presiden mahasiswa UIN Jakarta. Ini dibuka nih, aduh. Lu juga pasti bisa menganalisis SWOT lah. Ada weakness tersendiri, Bit, soal sawit ini. Kita tahu negara kita ini negara yang luas, kaya akan kekayaan alam, terus kekayaan alamnya banyak lah. Ya. Itu rempah-rempah juga kita punya banyak. Nah, gue khawatir Indonesia itu malah dijadikan tameng, ini karena Indonesia kekayaan alamnya banyak, udah ajak aja. Ini kekhawatiran gue ya. Kekhawatiran sebagai warga biasa nih, Warga Ciledug, Pak Prabowo. Mohon maaf, ini sebagai warga Ciledug. biasa. Kok dibuka sih? Oh, ya, maaf. Alamat gue. Iya, maaf. Itu data pribadi ya. Data pribadi itu. Si tahu tuh langsung Ciledugnya di mana. Nah, itu gua mengalami kekhawatiran, Bit. Karena kita punya kekayaan alam itu, jadi kita diajak ke BOP. Karena dimanfaatkan sehingga ini buat cadangan makanan, cadangan kekayaan alam kita untuk stimulus perang. Nah, itu atas dasar itu makanya gua khawatir. Tapi pada akhirnya, Bew ya, masuknya Indonesia di dalam BOP atau pendular BOP itu pasti melahirkan konsekuensi. Dan langkah Pak Prabowo menurut sudah pas dan efektif ketika Indonesia ini masuk di saf pertamanya BOP gitu. Mungkin banyak orang-orang yang mempertanyakan soal 17 triliun deh, Bew, misalkan. Yes. Ya kan? Wah, ini gimana masa kita soal anggaran ya? Ya, soal harus bayar gitu. Ya, lo main investasi nggak sih? Main, Ya, apa masih main lu, aja. Lu invest. Investasi Ya, lah. lu melakukan investasi. Gue investasi di perspektif. Enggak, yang lain. Emang iya? Emang enggak? Oke. Terus. Nah, sampai mana tuh kan tadi gua Istilah lupa. menginvestasikan. Nah, istilah menginvestasikan. Jadi, kan ada istilah high risk high return gitu. Iya, ketika kita mengorbankan banyak, pasti return-nya pun juga akan banyak. Dan langkah Pak Prabowo pada akhirnya meskipun iuran pun juga diklarifikasi oleh Pak Teddy Seskap gitu ya, bahwa kita belum bayar. Gitu. Jadi di tengah ketidaksepakatan publik dan termasuk di antara publiknya itu adalah lo gitu. Gue salah satu di antaranya. Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo menurut gue udah tepat. Soal anggaran, Bit, itu yang pertama. Kalaupun lu tadi bilang Pak Teddy, Pak Seskap Teddy, itu mengatakan kita belum bayar kok ke BOP soal 17 triliun. Itu pertama. Kalau misal kita bayar, itu anggaran itu bisa kita alokasikan ke yang lain. Itu alokasikan ke hal-hal yang lebih bermanfaat. Contoh,
Gua berandai-andai nih. Gua udah nyiapin bahan. Itu gua berandai-andai kalau 17 triliun itu dipakai ke hal-hal yang nyeleneh. Bukan nyeleneh ya, hal-hal yang lucu lah. Ya ngapain ngelakuin untuk hal-hal nyeleneh? Enggak, gua pengibaratan aja. Berarti lu orang yang nyeleneh, Bel. Bisa diem dulu kan? Iya, maaf. Nah, pengibaratan ini gua udah nulis. Kalau 17 triliun, nih lu dengerin gua. 17 triliun. Udah dia ngakak lu. Kalau bikin festival rendang nasional, lu tebak bisa berapa? Nggak tahu lah, ngapain gue nebak. 113.000 ton. Ngapain Pak Prabowo ngadain festival rendah? Nah, kalau ini Ini lebih baik untuk MBG. Lah itu kan bisa MBG rendang. Ya, MBG festival rendang. Ya semuanya kolesterol juga nanti. Lauk MBG rendang. Berapa ton? 113.000 ton. Bisa kan? Lo itu pakai ChatGPT pasti kan? Enggak. Apa dong? Hitung sendiri. Wih, Manual kalkulator jelas. Nih, selain itu. Hebat lu. Oke, lu kalau kerja minum es kopi. Lu pasti minum es kopi dong. Enggak, gua enggak ngopi. Oke, kalau gua ngopi. Kalau gua pakai buat mandi es kopi itu 17 triliun bisa pakai apa? Maksud ngapain lu mandi es kopi? 850 juta dolar. Ngapain lu mandi es kopi? Oke, itu yang satu. Siapa sih yang ngarahin lu draft Tiga. Gua sendiri kok, gua sendiri. Oke, terakhir ini ada martabak bit. Kalau dipakai ngapain martabak? Martabak pagi, Bran. Emang masih ada? Emang masih ada? Martabak pagi kan, Pak Wapres, Mas Wapres, martabaknya lu bisa tebak berapa? 17 triliun, itu 200 juta loyang. Oke, itu hal-hal yang nggak penting ya. Hal-hal yang nggak penting. Yeah. Kalau hal-hal yang penting, Bit, kita mulai ke ranah serius. Hal-hal penting, 17 triliun itu bisa dialokasikan ke beasiswa. Kita tahu, lu bisa tahu kan, semuanya udah ada pagu anggarannya, Bel. Dengerin gua. Di perspektif itu ada berita. Lu yang bikin beritanya atau gua tuh waktu itu? Gua nggak tahu tuh. Di berita perspektif, itu kita ada datanya bahwa total sarjana kita, D4 sampai S3, itu totalnya cuma 2,20% doang, Bit. Dari 240 juta jiwa. Nah, bagaimana kalau 17 triliunnya kita pakai untuk beasiswa, supaya kita itu bisa lebih memperbanyak sarjana, supaya lebih fresh lah pikiran-pikiran kita ini. Terus, apalagi ada lagi itu, coba, lu mau bahas apa? 17 triliun itu udah disampaikan oleh Pak Purbaya ya. Andai kata, misalkan memang kita harus membayarkan, yang sejauh ini kan kita belum membayarkan itu kan, itu akan dikucurkan dari pagu anggarannya Kementerian Pertahanan, Menhan gitu, yang nggak mungkin mengganggu kementerian lain gitu. Jadi negara ini kan pasti ada regulasinya, ada namanya politik anggaran. Bagaimana kita politik anggaran apa tuh, Bang? Ada. Jadi bagaimana kita memanfaatkan anggaran untuk kebijakan pemulihan kesejahteraan dan keamanan rakyat itu pasti dipertimbangkan. Dan masuknya di BOP ini kan juga bertujuan untuk menjaga stabilitas, perdamaian. Namanya aja bird of peace, perdamaian. Untuk menciptakan perdamaian. Gitu. Fals suara lu. Oh gitu loh. Jadi itu udah ada alokasi anggaran yang nggak usah ganggu-ganggu pendidikan lah apa. Udah ada. Kalau mau diubah anggarannya ya nanti untuk 2027 berarti diajukan lagi gitu. Anggarannya berarti untuk beasiswa ditambahkan. Oke, gitu. kalau memang sudah dialokasikan, gua ini rada bercanda dikit. Maaf Pak Prabowo ya. Soal 17 triliun, lu pasti pernah ngeliat videonya. Udah pasti lewat seliweran di sosial media lu video bahwa Pak Prabowo itu cuma megangin map. Satu, megangin map sama dikasih pulpen sama Pak Donald Trump. Dikasih pulpen doang. 17 triliun itu angka yang sangat mahal, Bit. Untuk seseorang presiden megangin map sama dikasih pulpen. Ini contoh netizen yang mudah mengsimplifikasi fenomena. Kita 17 triliun hanya untuk megangin map. Gak gitu, bro. Oh, gimana tuh, bro? Yang pertama Gak gitu, Dinda. Kalau kata Bang Oki nggak gitu, Dinda. Ada Dinda juga. Siap Kando. Arahan Abang Do. Ntar dulu, jangan arahan dulu. Dinda harus paham dulu ini. Baik, Abang Do. Yang pertama adalah tidak semudah itu kita melihat realitas politik bahwa Pak Prabowo masuk BOP, megangin map doang gitu. Dampak atau domino efeknya pasti banyak. Salah satu meningkatkan bargaining politik, ya kan. Yang kedua, kalau lu mau menyederhanakan bahwa saatnya, bayar 17 triliun untuk megangin map. Menurut gue megangin map itu juga suatu perhitungan politik, Beo. Lu lihat hari ini, siapa yang megangin mapnya Pak Presiden, Prabowo? Pak Seskap. Ya, Pak Seskap, Pak Teddy Seskap. Ya. Yang mana akses informasi dan lain-lain, itu melalui Pak Seskap dulu, baru ke Pak Prabowo. Bargaining Pak Seskap hari ini cukup tinggi di antara menteri-menteri lain. Sangat.
lu mengafirmasi itu kan. Kalau bergening Pak Seskap dengan Pak Prabowo itu karena satu lembaga kepresidenan, Bit. Ya iya kan sama kan. Ketika Pak Prabowo ada sama Pak Donald Trump juga Donald iya, Trump. satu lingkaran board of peace. Jadi menurut gua lu nggak bisa menyederhanakan bahwa 17 triliun untuk megangin map dan ngasih pulpen. Itu juga posisi politik, Bos. Pak Seskap juga posisi politiknya siapa? Lu tanya politisi-politisi hari ini, siapa sih yang nggak mau dekat dengan Pak Seskap? Teman-teman ada yang mau nggak? Ada, pasti ada kok ada. Udah jangan ditanya, pasti ada kok. Gua mau gitu? soalnya. Lu bukannya lu maunya jadi jubir? Nah, jadi jibir dulu baru jadi Seskap. Boleh. Tapi gua mau jadi siapa kalau apa tuh nggak? Kalau apa? Kalau lu presiden. Gantian lu presiden mahasiswa, gue presiden Indonesia gitu. Iya boleh gitu. Ngomong-ngomong soal jubir, Nah. gue ngelihat jubir tenaga ahli utama KSP, Nah, Bu Ulta, namanya Bu Ulta. Bu Ya. Ulta. Bu Ulta itu menyampaikan, oke 17 triliun itu tidak kita bayarkan, tapi diganti oleh pengiriman tentara kita ke Gaza. Nah itu menurut gue juga bagi gue sesuatu yang menyayat hati gue karena ternyata teman-teman TNI, bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu juga berangkat gak sih? Nggak tahu Ibu-ibu gua. TNI, TNI juga mempertaruhkan nyawanya untuk sesuatu yang, aduh ini apakah harus ya kita mempertaruhkan nyawa TNI kita di sana gitu? Sedangkan negara sana negara lagi konflik gitu. ya itu adalah resiko menjadi TNI, Beo. Namanya dia pada akhirnya memutuskan untuk jadi TNI ya. Mau nggak mau tugas apa yang diberikan harus siap siaga. Kayak lu nggak jadi. Kayak apa? Kayak waktu lu ngejabat presiden. Enggak, siap siaga lanjut. Enggak, anjir. Gua nggak mau ngomong itu ya. Enggak. Hari-hari ini Aja sulit. lu. Hari-hari ini sulit. Belakangan karena geopolitik internasional yang nggak stabil, geopolitik yang nggak stabil, sehingga gua melihat Indonesia ini karena balik lagi ya ketidaksetaraan tadi, jadi kemungkinan untuk mengubah pikiran Israel dan Amerika itu rada sulit karena mengingat posisi yang tidak setara itu satu. Kedua, gue juga takut, gue punya kekhawatiran gini, Bit. Ini asumsi liar yang bahkan teman-teman juga bisa berasumsi seperti ini. Gue kepikiran, Indonesia itu di-Irankan atau di Venezuela-kan. Oke. Karena lu tahu Venezuela itu presidennya diculik oleh Amerika karena atas dalih presidennya ternyata itu adalah gembong narkoba. Ya. Kemudian Presiden kita kan bukan gerbong narkoba. dengerin gua dulu. Imam Khomeini Lu menuduh presiden Juga- kita gembong narkoba? enggak, gua nggak Enggak, ngomong kayak ya gitu. udah, Lu enggak, bisa gua nanya. stop dulu nggak? Iya. Oke. Itu pertama. Kedua, Iran itu dibombardir atas dasar Imam Khomeini dituduh sebagai penyebar Islam radikal atau terorisme. Oke. Nah, gue khawatir ini juga terjadi di Indonesia. Bukan karena gembong narkoba, bukan juga karena Islam radikal. Tapi stok koruptor kita ini banyak, Bit. Stok ya. Stok koruptor Itu kayak kita koleksi ini banyak. itu gue liat-liat. Betul. Stok koruptor ini kita Lu banyak. hati-hati berasumsi, Jadi, Bel. lah emang banyak. Banyak nggak yang ditangkap oleh Pak Prabowo? Banyak. Koruptor banyak kan? Berarti itu banyak. Itu yang baru ditangkap. Yang belum tangkap, kita belum tahu. Nah, Tapi ada menurut lo? Nah, itu makanya kenapa Nggak dijawab. Tapi ada koruptor nggak itu, menurut yang belum nah, ditangkap? itu koruptor itu, Nggak dijawab, anjir. gua khawatir dijadikan dalih oleh Donald Trump sebagai upaya penculikan Pak Prabowo. Gua mau ngelindungin Indonesia dari koruptor sehingga Kenapa Pak gua Prabowo harus diculik? Emang Pak Prabowo korupsi? Kan enggak. ya karena atas dasar Indonesia ini banyak koruptor, Pak Prabowo ini nggak bisa nyelamatin Indonesia dari para koruptor. Makanya gue culik aja Pak Presiden Prabowo. Begitu juga kan yang di Venezuela. Makanya tuduhan-tuduhan itu. Gue khawatir sopan santunnya Donald Trump itu malah menjadi stimulus Donald Trump itu bisa berbuat seenaknya lah kepada Pak Prabowo. Ini gue bentuk kepedulian gue terhadap Pak Prabowo ya, Bit. Itu makanya gue kenapa khawatir lah. Oke, khawatir. Nah, kekhawatiran ini menurut gua ya sah-sah saja gitu dan lu perlu sampaikan. Tapi satu hal yang gue sampaikan, masuknya Indonesia di dalam BOP ataupun tidak masuknya Indonesia di luar BOP itu juga melahirkan berbagai konsekuensi. Yes. Ya kan? Apakah lu tadi bilang misalkan Indonesia berpotensi diirankan atau di Venezuela kan? Bahkan andai kata Indonesia berada di luar BOP, ya juga memiliki potensi untuk di Venezuela atau di Iran kan? Sama-sama memiliki potensi itu, Beo. Nah. Jadi nggak ada hitam putih sebenarnya. Nah, pernyataan lu, oke, gue tegesin pernyataan lu. Kalau misal memang bergabung atau tidaknya Indonesia ke BOP, itu tidak menjamin keselamatan Indonesia.
kalau gitu, kenapa anggarannya, kalau kita bahas anggaran lagi, kita balik lagi ke anggaran, kenapa anggarannya nggak disiapkan untuk pertahanan Indonesia supaya mencegah keamanan-keamanan yang ada? Dalam artian, kalau serangan itu terjadi di Indonesia, kita udah siap apa? Kita tahu bagaimana posisi bergening politik kita hari ini di mata Amerika sebelum masuk BOP ya. Bahwa untuk mengantisipasi serangan-serangan tersebut. Itu adalah hal yang tidak berlawanan ketika Indonesia masuk BOP. Dan pada akhirnya, ya Indonesia itu sudah berada pada posisi yang paling pas ketika masuk di BOP ini di barisan paling awal. Di barisan paling pertama. Kalau lu bilang paling aman, ya tadi lu juga bilang itu belum tentu aman. Itu gua khawatirnya langkah politik Pak Prabowo itu nggak selaras dengan langkah politik Trump sehingga itu dijadikan dalih stimulus Donald Trump tuh bisa berbuat seenaknya ke Pak Prabowo gitu menurut gua. Tapi overall pasti kita sebagai warga sipil ya yang selalu melihat bagaimana dinamika politik ini berpengaruh kepada kehidupan sehari-hari gitu ya. Harus kita lihat langkah-langkah politik Pak Prabowo selanjutnya juga. Bukan hanya kita, tapi juga teman-teman juga patut untuk menyaksikan kebijakan-kebijakan Pak Prabowo lain. Kita wajib mengawasi, karena pajak kita juga dipakai untuk kebijakan-kebijakan yang lain. Oke, thank you Beo atas perspektif lu yang menolak masuknya Indonesia dalam BOP ini. Terima kasih juga sudah berusaha untuk gua sepakat Indonesia masuk ke BOP. Ya, dan kepada teman-teman juga Beo yang sudah nonton sampai habis bedah perspektif pada episode kali ini. Karena seperti yang kita tahu bahwa perspektif itu tidak menjadi perspektif ketika tidak dibenturkan dengan perspektif yang lain. Betul, sepakat gua. Oke, thank you Beo, gua pamit. Thank you. Beo pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.